Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Hidayat, staf pengajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Video ini merupakan video pengajaran atau pembelajaran dari mata kuliah Pendidikan dan Pelatihan atau Diklat yang merupakan mata kuliah wajib dari peminatan promosi kesehatan dan sekaligus menjadi mata kuliah pilihan untuk lintas minat yang ada di Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS dan bersifat PJBL atau Project Based Learning. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini antara lain adalah mahasiswa mampu memahami peran penting dari pelaksanaan sebuah diklat untuk meningkatkan kompetensi dari sumber daya manusia. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan mampu merancang, mengorganisasikan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi rencana kegiatan diklat yang telah disusun secara berkelompok. Proses pembelajaran dari mata kuliah ini sebagaimana yang tadi saya sebutkan adalah PJBL. Jadi mahasiswa ini secara berkelompok akan merancang sebuah kegiatan diklat di mana mereka terlebih dahulu harus sudah melakukan analisis situasi, di mana mereka menemukan berbagai permasalahan yang perlu diintervensi dengan diklat sehingga gap-gap kebutuhan tersebut dipenuhi dengan diklat yang akan mereka rancang, tentunya dituang di dalam proposal yang sistematis, kemudian dilaksanakan dan juga dimonitoring dan evaluasi. Untuk penilaian atau assessment dari mata kuliah ini dilakukan pertama tentu saja dari proyek yang dikerjakan secara berkelompok tadi. Kemudian di dalam perkuliahan setiap tatap mukanya akan ada kuis yang biasanya kami berikan di tengah-tengah perkuliahan atau juga tugas baik di kelas ataupun dibawa pulang. Sekaligus juga diberikan melalui UTS dan juga UAS. Bentuk interaksi yang dibangun di dalam mata kuliah ini antara lain yang pertama secara asinkronus bisa menggunakan grup WhatsApp, menggunakan LMS berupa iLearn yang ada di Universitas Andalas, ataupun secara sinkronus bisa dilaksanakan ketika kuliah secara online ataupun offline berlangsung, di mana akan ada diskusi antar kelompok dan juga tanya jawab bersama dosen. Demikian video pengantar untuk mata kuliah ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Kita ketemu di pertemuan ke-12 ya di mata kuliah Pendidikan dan Pelatihan yang topiknya adalah tentang penyusunan proposal pelaksanaan diklat itu sendiri. Sebelumnya ini harusnya di pertemuan ke-11 ya. Yang 12 itu harusnya evaluasi, tetapi kita kemarin sudah diskusi duluan tentang evaluasi di mana saya sudah menjelaskan kepada teman-teman apa urgensi kita melakukan perencanaan evaluasi sejak awal kita menetapkan apa saja kegiatan yang akan kita lakukan di diklat itu sendiri. Nah, otomatis kita akan lebih mudah ya teman-teman diskusi untuk hari ini, dan saya harapkan untuk teman-teman proaktif bertanya. Capaian pembelajarannya setelah selesai mata kuliah ini pada hari ini, maksudnya pertemuan pada hari ini, saya harapkan teman-teman mampu memahami struktur dan mampu menyusun ya, jadi sampai dokumen menyusun proposal dari kegiatan diklat itu sendiri. Yang mana saya bagi menjadi 4 bagian sederhana saja, yaitu latar belakang, kemudian kurikulum, kemudian yang ketiga tentang metode dan media, dan yang terakhir rencana evaluasi yang sudah kita dapatkan di pertemuan sebelumnya. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah terdapat perbedaan yang tipis sekali antara proposal diklat dengan kurikulum diklat. Betul? Kalau kita buka dari websitenya Kemenkes, khususnya di BPPSDM ya, di Badan PPSDMK Kesehatan, itu banyak sekali dokumen-dokumen kurikulum tentang kegiatan diklat. Udah ada yang pernah coba cari? Jadi di sana ada diklat tentang TOT bagi bidan untuk pijat laktasi misalkan. Ada juga pelatihan bagi kader posyandu untuk komunikasi efektif. Nah, setiap pelatihan atau diklat yang dikembangkan oleh Badan PPSDM Kesehatan dari Kemenkes tersebut ada dokumen kurikulumnya, dan kalau kita compare apple to apple mirip sekali dengan proposal dari diklat ini. Tapi nanti akan saya beritahu kepada teman-teman di mana letak perbedaan yang tipis tersebut. Tapi kalau misalkan itu tidak kalian adakan, maka itu bisa jadi kacau ya, bisa jadi overlapping atau tumpang tindih. Nah, yang pertama kita balik dulu ke awal tentang apa sebetulnya definisi dari proposal ini. Karena mungkin diantara kita melakukan tapi nggak paham sebetulnya kenapa harus ada proposal. Proposal ini dibuat untuk apa gitu ya, diserahkan untuk siapa saja yang diuntungkan dengan adanya proposal dan lain sebagainya. Tentu saja dengan asal katanya propose, mengusulkan ya teman-teman. Jadi yang disebut dengan proposal sudah pasti adalah usulan. Usulan kalau kita berbicara pada diklat pasti rancangan kan masih. Sifatnya masih tentatif, dalam artian kita bisa mengubah, kita bisa menyesuaikan, adjustment di tengah-tengah, atau bahkan mengganti sedikit atau banyak dari bagian kegiatan yang sudah kita rancang tersebut. Propose, mengusulkan, namanya kita usulannya.
Kalau misalkan kita mengusulkan ke orang tua belikan mobil Innova dong, nggak punya duit, Avanza deh, bisa kan? Berubah banget kan jadinya. Atau malah dulunya cuma motor Beat misalkan, bisa banget berubah sesuai dengan siapa pemberi dana. Dan jadi ini nanti kita akan lihat siapa-siapa saja orang yang diuntungkan atau siapa-siapa saja orang yang terlibat di dalam proses kita menyusun dan menyebarluaskan proposal ini nantinya. Gitu ya teman-teman ya, ajuan ya, rancangan dan usulan. Nah jadi kalau berangkat dari sana kita bisa melihat tujuan proposal ini yang pertama adalah untuk mendapatkan bantuan dana. Seperti yang tadi saya singgung barusan bahwa kalau di organisasi mahasiswa kita bikin proposal itu rasanya bukan untuk tim internal deh. Rasanya kita lebih cenderung untuk pemberi dana, sponsor, donatur dan lain sebagainya. Jadi kita menyusun proposal itu otak kita, mindset kita sudah dibatasi dengan ini pokoknya dibaca untuk dibaca oleh pemberi dana. Kita lupa bahwa sebenarnya akan ada lagi pihak-pihak potensial lainnya yang penting untuk membaca proposal ini. Oke, siapa itu? Yang kedua adalah untuk mendapatkan dukungan. Yang namanya dukungan kan tidak selalu berupa materi ya. Nggak selalu berupa dana, tetapi juga bisa berupa moral misalkan. Jadi pemateri misalkan tanpa dibayar. Itu kan bukan dukungan dana ya, bukan bantuan dana. Jadi ada banyak bentuk dukungan-dukungan lain yang sangat bermanfaat untuk kita bisa dapatkan melalui proposal ini. Yang ketiga adalah untuk mendapatkan perizinan. Kalau saya nggak tahu kalau misalkan kita bikin diklat itu kalau misalkan melibatkan kegiatan atau aktivitas yang cukup beresiko, misalkan ada kegiatan yang di lapangan atau praktikum atau ada uji coba tertentu, itu sudah pasti ada ethical clearance ya teman-teman, ada kaji etik dulu terhadap kegiatan yang akan kita laksanakan. Nah permit dari hasil uji etik tersebut itu kan bentuk perizinan yang sederhana ya teman-teman. Sama ketika kita melakukan diklat, apalagi ketika kemarin pandemi lagi puncak-puncaknya ya, lagi di atas banget, rasanya orang juga mikir 1000 kali untuk melaksanakan diklat secara offline. Akhirnya melaksanakan diklat secara online. Apakah kemudian masalah selesai dengan menggantikan kegiatan diklat offline menjadi online? Tidak, karena metode-metode yang dilaksanakan secara offline terbatas ketika di switch menjadi online. Nah itu juga perlu dipertimbangkan sehingga perizinan-perizinan untuk, kan kita kembali lagi ke awal pertemuan di mata kuliah diklat bahwa tujuan diklat ini kan untuk meningkatkan kompetensi tertentu ya teman-teman. Jadi kalau misalkan ada kegiatan yang kita ubah yang awalnya offline menjadi online, barangkali pencapaian kompetensinya dipertanyakan. Nah untuk bisa mendapatkan izin menggantikan kegiatan, mengusulkan tahapan kegiatan atau mekanisme, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan dengan menyusun proposal yang tepat. Yang berikutnya adalah untuk mengarahkan calon peserta. Sering banget teman-teman di kita mungkin merasa nggak begitu penting ya membaca proposal. Atau kalau misalkan ada kayak beasiswa, ada lomba mahasiswa, kita malas banget baca terms and conditionnya ya. Padahal sebetulnya kalau misalkan kita baca dengan seksama, kita sadar kadang-kadang kita tuh nggak eligible buat ikut misal. Atau kita perlu dapat pelatihan lain dulu sebelumnya untuk ikut pelatihan ini misal. Bisa dipahami ya. Misalkan kita mau ikut diklat tentang basic life support gitu ya. Sebelumnya mungkin kita perlu tahu dulu lah P3K. Nah yang kayak gitulah. Kadang-kadang kalau kita nggak baca, peserta tidak membaca dari proposal ini, dia jadi kehilangan arah. Atau dia jadi kayak penumpang ilegal ya. Masuk padahal sebetulnya dia belum boleh. Oke? Atau mungkin kebalikannya, dia sudah pernah dapat dengan nama kegiatan lain, tapi dia jadi ikut lagi. Jadinya mubazir kan, bisa untuk slot orang lain padahal. Dan yang terakhir adalah untuk menyamakan persepsi tim pelaksana. Ini yang sangat jarang banget. Saya nggak tahu apakah mungkin hanya saya yang merasa atau teman-teman juga merasa bahwa jarang sekali kita menyusun proposal untuk menyamakan persepsi antar tim di dalam tim. Kita merasa dengan kita rapat sudah clear ya seolah-olah. Tetapi dengan notulen saja itu nggak cukup sebenarnya. Kita perlu sebuah usulan atau rancangan kegiatan diklat yang sistematis. Yang mana ketika ada bertanya dia nggak usah nanya di grup lagi. Nggak usah nanya lagi ke kita, tetapi baca di proposal karena semuanya sudah terperinci dan sistematis di dalam sana. Oke, jadi mulai dari sekarang teman-teman yang organisasi mahasiswa ataupun nanti akan melaksanakan kuasi eksperimen deskripsinya dengan diklat mungkin atau kegiatan-kegiatan lain setelah kalian lulus nanti, saya harapkan untuk bisa menyusun proposal dengan pertimbangan-pertimbangan berikut ini. Kita langsung masuk ke sistematika proposal ya teman-teman ya. Jadi sistematika proposal mah saya rasa teman-teman sudah familiar sekali lah. Karena sebagian besar dari kita pasti pernah menyusun proposal. Even dari SMA pun, event-event di sekolah pun kita juga pernah bikin proposal ya. Tapi sayangnya biasanya proposal yang kita bikin itu copy paste ya. Atau kita mengganti part-part tertentu saja. Sehingga kita tidak begitu paham esensi dari menyusun proposal ini.
Beda ya kalau kita menghasilkan sebuah karya itu emang benar-benar ada willingness gitu, ada kemauan, ada rasa memiliki di situ. Kita akan menjaga banget tiap baris dari proposal tersebut supaya ada benang merah dari latar belakang sampai ke rencana evaluasi. Sistematikanya itu yang pertama saya sederhanakan dengan latar belakang dulu. Selalu ya, di program apapun kita selalu berangkat dari latar belakang masalah. Bagaimana cara mendapatkan ulasan di latar belakang masalah ini? Kita bisa cari dari analisis situasi atau analisis komunitas. Exactly. Nah, yang kedua adalah masalah dan tujuan. Kehilangan nyawa sekali kita ketika kita melakukan analisis situasi, analisis komunitas dengan sangat capek, menghabiskan banyak energi dan sumber daya. Tapi kemudian kita sendiri pun kita pun gamang untuk menyebutkan apa sebetulnya rumusan masalah yang ingin kita selesaikan atau intervensi. Paham gak maksud saya? Misalkan kalian nih melakukan analisis situasi kepada Kader Posyandu tadi lah contohnya ya. Kepada Kader Posyandu untuk terkait pelaksanaan komunikasi efektif kepada para ibu hamil, ibu bayi balita dan seterusnya. Sudah selesai melakukan, kemudian kalian sendiri pun kalau tidak bisa menjawab apa sebetulnya keresahan, kerisauan, isu atau gap antara yang seharusnya dengan yang sebenarnya terjadi dari analisis situasi yang kita lakukan, berarti itu kita belum selesai melakukan latar belakang. Kualitas latar belakang yang baik itu adalah ketika dia bisa menyajikan sekelompok masalah, sekelompok isu dengan sangat sistematis dan beralasan. Jadi evidence based ya teman-teman. Kemudian dirumuskan jadi satu masalah induk. Kita belum bicara akar masalah ya, tapi kita berbicara tentang masalah utama atau masalah induk. Jadi yang pertama jelas kita melakukan latar belakang yang berisikan mengenai kejadian, keadaan atau hal yang melatar belakangi pelaksanaan kegiatan diklat. Nah kalau misalkan menyusun latar belakang itu, saya selalu membiasakan diri saya sendiri dan juga teman-teman yang saya bimbing untuk mulai dari yang paling dekat dengan kita. Jadi saya kurang setuju dengan konsep piramida terbalik global, nasional. Untuk apa? Paham nggak maksudnya? Kalau masalah yang lokal aja itu banyak banget angle-nya, ada banyak sekali lobangnya. Kenapa kita harus jauh-jauh banget ke global? Paham nggak maksudnya? Nah jadi teman-teman pun juga demikian. Kita berangkatlah dari sesuatu yang rasanya relate sekali dengan apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita teliti. Kalau teman-teman ingin membumbui nggak apa-apa, asalkan space-nya jangan too much juga jangan berlebihan. Gara-gara kita terlalu fokus ingin pakai piramida terbalik yang global, nasional, regional, lokal, akhirnya space-nya untuk latar belakang 40 halaman ada tuh. Jadi saya membacanya pun capek, jadi kayak sudah merasa baca ini sebuah buku malahan, bukan lagi latar belakang. Paham ya? Yang kedua adalah yang penting latar belakang itu kita bisa memaparkan apa-apa saja poin yang melatari kita untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Oke? Yang kedua adalah masalah dan tujuan. Nah, masalah dan tujuan ini jelas ya. Kalau tadi saya sudah singgung bahwa kualitas latar belakang atau analisis situasi yang kita lakukan dinilai dari bagaimana kita merumuskan masalah itu dengan spesifik atau tidak. Oke? Yang kedua untuk tujuan jelas ya. Muara akhir dari kegiatan diklat itu apa? Destinasi ya. Jadi saya mengajak teman-teman untuk kita mulai sekarang membiasakan diri berbicara tujuan di dalam proposal itu adalah destination, tujuan akhir. Setelah selesai melakukan diklat, apa yang akan kita dapatkan? Setelah selesai melakukan skripsi, temuan apa yang ingin kita dapatkan? Jawaban apa yang ingin kita dapatkan? Jadi bukan untuk menganalisis, itu bukan tujuan, itu proses. Untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara variabel A dengan variabel B, itu tujuan kan? Untuk mengetahui faktor mana yang paling dominan memengaruhi kebiasaan merokok, itu tujuan kan? Bukan untuk mencari tahu, untuk menganalisis. Nah itu kalau misalkan masih proses, itu berarti belum tujuan yang dimaksud di proposal ya. Namanya kita pengen memaparkan kepada pembaca proposal tersebut bahwa saya mengusulkan ini, tujuannya ini. Ya tujuan tentu destinasi berarti kan? Yang ketiga adalah metode dan media. Harus dijelaskan bagaimana kegiatan diklat akan dilaksanakan dengan cara apa, kemudian alatnya apa, mekanisme atau tahapannya bagaimana, urutannya, siapa saja yang terlibat, dan lain sebagainya. Itu di metode dan media kalau di diklat. Beda dengan metode dan media di mata kuliah manajemen program Promkes ataupun di mata kuliah Promkes berbagai tatanan ya teman-teman ya. Sedikit berbeda. Kalau di sana kan kita mungkin cukup ringkas ya, menyebutkan metodenya ceramah. Metodenya misalkan penggunaan media luar ruang. Nah kalau di sini kita menyebutkan siapa yang akan mengoperasikan, kalau ceramah siapa yang akan berceramah,
dengan alat apa, topiknya tentang apa, dan sebagainya. Nah, mirip nggak dengan kurikulum? Yang berikutnya adalah kurikulum. Nah, ini yang nanti saya akan coba tampilkan kepada teman-teman bagaimana contoh kurikulum yang dimaksud dalam diklat yang dikeluarkan oleh Kemenkes, oleh BPPSDMK ya, teman-teman. Kemudian ciri khas utama dari kurikulum itu setiap tahapannya tuh jelas outcome-nya apa. Misalkan hari ini kita mau pelatihan table manner. Harapannya setelah dapat pelatihan table manner kalian mampu apa? Mampu makan dengan manner yang tepat gitu ya. Yang terakhir adalah rencana evaluasi yang sudah kalian dapatkan di pertemuan sebelumnya juga ya dengan saya. Saya harap tidak ada lagi di ruangan ini yang bertanya ngapain kita merancang atau merencanakan evaluasi padahal kita kegiatan juga belum tentu disetujui gitu ya. Justru inilah momen kita untuk jual diri ya dalam tanda petik. Kita mempertontonkan bagaimana kesiapan kita merangkai sebuah kegiatan diklat mulai dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sampai bagaimana kita mengukur keberhasilannya. Itu jadi ukuran. Termasuk ketika kalian nanti seminar proposal skripsi, ketika teman-teman sudah punya kuesioner lah, let's say ya. Sudah punya kuesioner misalkan atau sudah punya lembar observasi, itu berarti kan sudah tahu kan akan mengukur perubahan perilakunya dengan apa. Sudah tahu akan melaksanakan pengukuran-pengukuran itu dengan cara apa sudah tergambar. Oke teman-teman, yang tidak kalah penting ketika kita menyusun proposal karena tadi di awal sasaran atau orang-orang yang akan terlibat di dalam menggunakan proposal ini sangat luas. Kalau yang tadi kan cenderung untuk kita-kita aja ya, untuk internal atau calon pesertanya. Nah kalau yang ini sudah berbicara lagi sampai keluar kan calon donor, sponsor dan lain sebagainya. Yang pertama kita akan mengulas tentang waktu dan tempat. Ini penting apalagi sekarang ini banyak sekali kegiatan-kegiatan diklat termasuk kegiatan Latsar CPNS itu ada sebagian yang online, sebagian offline, nanti online lagi ada yang kayak gitu. Atau ada yang dia satu di lokasi dia, di balai karantinanya dia, kemudian nanti balik ke institusi masing-masing untuk mempraktekkan apa yang sudah dia dapat di awal tadi, nanti laporkan lagi ke sana, ke lokasi karantina tadi. Jadi ada banyak sebetulnya metode-metode di dalam melaksanakan diklat sehingga kita penting untuk menyebutkan di mana dan kapan diklat ini akan dilaksanakan. Yang berikutnya susunan panitia. Awal-awal dulu saya selalu bertanya ya, kenapa semua proposal itu harus ada susunan panitia? Emang orang kenal ya siapa Noval? Emang orang kenal ya siapa Evan ketika proposal itu dibuat dan disebarkan ke corporate misalkan Bank Nagari? Kan kadang-kadang kita bertanya ya di situ. Tetapi ketahuilah teman-teman, sebenarnya itu adalah wujud kita meyakinkan kepada calon pembaca proposal kita bahwa tim pelaksana ini adalah orang-orang yang emang nyata orangnya ada. Itu pertama, eksistensinya dulu. Yang kedua baru kita berbicara tentang kompetensi atau eligibilitasnya dia. Misalkan dia ternyata punya kemampuan atau misalkan dia adalah orang yang punya banyak prestasi dan namanya cukup dikenal. Ketika masuk di kepanitiaan tentu orang akan lebih percaya ya teman-teman. Atau mungkin ada nama yang sebenarnya perlu diantisipasi muncul di dalam proposal. Tentu ini juga jadi bendera merah ya bagi si pembaca proposal tersebut. Jadi ketahuilah bahwa susunan kepanitiaan itu penting karena orang pengen tahu siapa yang akan menjalankan kegiatan ini, kompetensi dan kepakarannya seperti apa. Oke, kalau dari mahasiswa dari sekarang lah ditabung kepakaran dan kompetensi tersebut. Dan yang terakhir yang saya rasa penting banget ya, penting tapi harus pintar-pintar juga karena kalau ngomongin PT alias duit, kita akan berbicara tentang kepatutan, kelayakan, visibility, masuk akal nggak? Kadang-kadang sampai ada yang minta dana tuh too much, misalkan padahal kegiatannya terdengar di latar belakang sampai ke metode tadi biasa saja, itu banyak. Atau sebaliknya, ada yang kadang-kadang kegiatannya tuh luar biasa banget, tetapi minta dananya dikit sekali. Karena saya merasa tidak masuk akal untuk melakukan eksperimen dengan dana 1 juta gitu. Dan jawabannya selalu, iya Pak, soalnya labornya saya kenal Pak. Jadi kita bisa pakai gratis, ya nggak kayak gitu. Karena kita tetap perlu membayar reagen ya, perlu membayar kitnya mungkin dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang hal-hal seperti itu, somehow bagi saya pribadi terus terang aja, kita perlu berbicara yang jujur tapi juga masuk akal lah. Ya jelas, apa kegiatannya kita harus sudah survei. Termasuk ketika kita akan, misalkan kita ada pengabdian masyarakat nih, akan mencetak media edukasi. Biaya cetaknya itu jangan dikira-kira dan sumber dananya juga. Jadi kalau misalkan di dalam diklat, teman-teman harus sebutkan sumber dananya dari mana. Kalau misalkan dari instansi itu gampang sekali ya teman-teman. Tapi kalau dari donatur itu kadang-kadang kita menyebutkannya potensial donor gitu-gitu ya. Yang belum tahu siapa sebenarnya. Maksudnya belum tahu itu dalam artian kita belum coba
reach mereka ya, menjangkau mereka. Tapi kita tahu lah bahwa kalau kita melaksanakan kegiatan A, ini kayaknya yang potensial tuh B, C, D ini bisa nih gitu. Kita biasa sudah tahu kan di sana. Nah itulah teman-teman sekedar pengantar ya untuk teman-teman terkait bagaimana cara kita menyusun proposal diklat. Silakan kepada teman-teman saya beri waktu untuk bertanya atau ada yang mungkin ingin diklarifikasi. Silakan Rahma. Untuk proposal itu idealnya berapa halaman? Oke. Pertanyaan adalah sebetulnya ada berapa halaman yang diperlukan untuk menyusun sebuah proposal ya. Jadi kalau pertanyaannya berapa halaman, idealnya tidak ada patokan bakunya, sesuai dengan kebutuhan kita saja. Selama teman-teman merasa bahwa semua yang penting untuk disampaikan bisa disampaikan. Jadi nggak ada patokannya. Terima kasih Rama, jelas? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Nadia. Mengenai metode dan media tadi Bapak bilang tadi tentang metode dan media ini nggak cuma metode aja kayak sama, tapi sampai ke orang yang melakukan penyampaiannya. Apakah bisa Pak dipatokin pakai yang 5M itu Pak yang Oh bisa, iya. Itu berarti pakai ini ya, komponen organisasi ya berarti. Man, money, material, method, bisa. Atau pakai 5W1H juga boleh di bagian metode ini. Yang penting jelas kegiatannya apa ya. Poin dari bagian metode ini adalah jelas kegiatan rangkaian mekanisme atau rangkaian kegiatan diklat ini akan dilaksanakan dengan aktivitas apa saja. Kadang kita menggunakan istilah aktivitas, kadang kita menggunakan istilah metode gitu ya. Kalau di dalam diklat nih, dalam konteks diklat. Tapi maknanya sama. Bahkan kalau misalkan di kurikulum tadi kan jelas ya Nadia ya, bahkan durasinya berapa lama. Kalau di sini mungkin durasi nggak begitu penting, tapi kita bisa membayangkan bahwa misalkan kita bikin waktunya tanggal 1 sampai tanggal 10 Juni 2022 misalkan kita bilang. Kemudian apakah 1 sampai 10 Juni itu 10 hari itu cukup untuk melaksanakan kegiatan ini? Nah, kan di situ sebenarnya kenapa tahapan itu penting untuk ditampilkan. Atau kadang-kadang ada juga orang bertanya tuh, saya ikut pelatihan baru-baru ini minggu lalu lebih tepatnya, ada pelatihan 40 jam pelajaran. 40 jam itu 5 hari berarti kan sehari 8 jam ya. Orang bertanya, apakah mungkin kita duduk di depan kamera Zoom selama 8 jam? Mungkin bisulan kali saya ya kalau duduk 8 jam depan Zoom. Karena saya udah coba waktu latsar. Seminggu sekali saya ke tempat pijat karena memang nggak bisa banget duduk yang harus tegap gitu. Karena kalau melihat dikit langsung ditegur kan sama pematerinya. Nggak mungkin kan 8 jam kita sehari. Karena kegiatannya cuma 5 hari. Jadi disitulah pentingnya di proposal kita kasih tahu bahwa ini ada kegiatan yang di kelas, ada kegiatan yang mandiri. Nah itulah dia Nadia, metode itu. Oke, cukup jelas ya. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan Diki. Berarti rencana evaluasi ini Pak, kita buat step by stepnya Pak, dan outcome-nya gimana? Betul. Tercapai atau enggaknya itu udah dievaluasi. Iya betul. Jadi kenapa rencana evaluasi ini penting teman-teman adalah kita ingin mengetahui keberhasilan dari program secara keseluruhan kan. Kan program ini ada aktivitasnya tadi tuh. Nah setiap aktivitas ini juga kita ukur. Jadi kalau misalkan kita menyusun rencana evaluasi itu tujuan utamanya betul seperti yang Diki bilang, kita ingin mengetahui tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan dari sisi kita pelaksana adalah apa? Penerimaan dari si peserta kan. Peningkatan pengetahuannya, apakah dia mampu melakukan persis seperti yang kita ajarkan misalkan. Jadi kita mengukur keberhasilannya itu. Nah itulah kenapa kalau kita tahu apa yang kalau kita nggak tahu apa yang akan diukur, sulit kan menentukan metode evaluasi yang tepat. Kita mau memilih satu metode evaluasi apakah dengan angket atau observasi, tapi kita sendiri pun belum duduk akan mengukur apa, itu nggak akan mungkin. Jadi kita harus berangkat dulu dari kira-kira apa nih yang mau diukur, peningkatan pengetahuan atau kedisiplinan dia melakukan aktivitas tertentu misalkan, kepatuhan dia dalam menerapkan SOP, itu kan nggak harus dengan wawancara kan, atau misalkan balik lagi contohnya tentang penerapan SOP. Kalau kita kasih angket pasti dia lakukan semua tuh. Dia isi sempurna. Tapi kalau kita observasi kan kita bisa lihat, wah lah bohong gitu ya. Oh ternyata dia nggak pakai APD. Oh ternyata dia nggak pakai ini, nggak pakai itu. Oh ternyata dia melewatkan tahapan ini. Nah kita bisa observasi. Apa dulu yang akan diukur, baru bagaimana cara mengukurnya. Terima kasih Diki. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Silakan Lala. Tadi kan yang bagian masalah dan tujuan kan Bapak jelasin, Bapak kurang setuju sama metode piramida terbalik gitu kan Pak, yang global internasional sama nasional. Iya, latar belakang ya. Iya, regional. Nah itu kalau misalnya kita ngajukan proposal Kak, kalau misalnya Kak kita masukin yang global atau yang nasional aja atau yang regional aja, itu apakah pembaca proposalnya itu akan tertarik Pak? Karena takutnya nanti misalnya
masalah yang kita angkat tuh dia menganggap tidak terlalu darurat gitu. Betul. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi ini apakah tadi statement saya tentang cara kita menulis latar belakang yang piramida terbalik dari global sampai ke lokal itu memang sepenuhnya tidak penting? Jawabannya tergantung siapa pembacanya ya. Seperti yang tadi saya bilang untuk pertanyaan Rama bahwa kita sebetulnya dari awal tuh boleh banget, sangat diperbolehkan untuk membeda-bedakan proposal tergantung siapa pembacanya. Jadi kalau pembacanya mungkin donor internasional mungkin ya penting. Karena eksistensi atau branding dia sebagai pemberi dana itu dilihat dari bagaimana dia menanggapi isu-isu global juga gitu kan. Tapi kalau misalkan kita ingin minta dananya ke kecamatan atau kelurahan gitu, ada nggak sih dana di sana? Ada kali ya. Kalau kita mau minta dana ke kelurahan atau kecamatan, tapi kita mengulas tentang yang jauh banget dari wilayah kerjanya dia, rasanya dia pun malas itu. Tapi kalau kita obok-obok yang di lingkungan kerjanya dia aja gitu ya, bahwa ini akan jadi indikator kinerja utamanya si camat atau si lurah, ini akan menjadi PR bagi si lurah, ini akan menjadi rapor merah kalau nggak dikerjakan bagi si lurah. Kita obok-oboknya di kolom yang kecil, tapi badago ya kalau istilah orang Minang, itu pasti lebih nendang. Tapi kalau misalkan untuk sasaran yang lain, tentu kita sesuaikan lagi ya. Jadi nggak ada sih pakem yang, karena ini bukan ilmu pasti, teman-teman bebas sebetulnya merancang dengan cara apa. Bahkan saya ketika yang di PHP 2D kemarin untuk sampah ya ke Bank Nagari, saya minta untuk proposalnya itu dibuat jangan yang kayak kalian bisa buat di kertas HVS kemudian dijilid pakai lakban, itu jangan, saya bilang. Coba jilid yang cantik lah, saya bilang. Karena ini kita bicara tentang branding kan, menunjukkan bahwa kalian itu sebagai mahasiswa adalah orang-orang kreatif, orang-orang yang inovatif. Dan itu salah satunya bisa ditunjukkan dari bagaimana kita menyusun proposal. Karena kadang-kadang nggak semua proposal itu untuk pemberi dana loh, ya, nggak semua proposal itu untuk pemberi dana. Kadang-kadang kita membuat proposal itu ya balik lagi ke slide saya di awal tadi, mungkin hanya sebatas untuk mendapatkan izin misalkan. Ya udah, pokoknya informasinya jelas. Kadang-kadang kalau untuk memberikan izin kan orang cuma perlu tahu siapa penanggung jawab gitu ya, mau dilaksanakan kapan, di mana, kegiatannya kayak apa, udah gitu aja kan. Nggak perlu yang panjang-panjang banget. Mungkin latar belakang pun dia nggak begitu penasaran kali ya, karena kita berbicara tentang izin misalkan. Tapi kadang-kadang ada juga tuh orang yang sebelum memberikan izin pengen tahu banget urgensi dari kita melakukan kegiatan ini misalkan. Boleh juga, sesuai lah dengan siapa sasaran dari pembaca proposal tersebut. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Baik, kalau oh ya Sandi silakan. Oke, baik. Itu pertanyaan yang bagus banget ya. Karena kita dari tadi ngomongin proposal diklat, proposal kegiatan gitu ya. Kalau misalkan kegiatannya berupa pendidikan, seyogianya adalah kurikulum. Karena kurikulum ini lebih dari sebatas dokumen ya, tapi dia juga menjadi pagar buat kita. Rules buat kita untuk mengikuti tahapan-tahapan tersebut. Tapi kalau kegiatannya atau proposalnya itu bukan untuk kegiatan yang pendidikan, mungkin nggak begitu penting. Gitu loh maksud saya. Tapi kalau misalkan untuk pendidikan saya harapkan ada lah ya teman-teman ya. Karena itu tadi salah satu yang akan membaca ini kan calon peserta. Atau perizin. Nah ini juga nih yang memberikan izin. Saya aja daftar sekolah misalkan kalau si kampus tersebut tidak punya student guideline atau student handbook, itu pimpinan kita di kampus nggak mau tuh mengizinkan kami sekolah ke kampus tersebut. Karena dikhawatirkan setelah lulus saya mendapat kompetensi yang tidak dibutuhkan oleh kampus. Sama seperti instansi, kita bikin diklat. Kita tidak memberikan kurikulum di dalam proposal ini. Bagaimana kepala instansi mau meng-ACC timnya, stafnya untuk berangkat diklat. Bayar kan biasanya. Tetapi kita nggak punya kurikulum yang jelas untuk nanti dia setelah lulus dapatnya apa. Berapa jam dia belajar A, belajar B. Nah, itu pentingnya kalau pendidikan. Tapi kalau yang di luar pendidikan, kurikulum saya rasa tidak begitu penting ya. Terima kasih Sandi mengingatkan saya juga ya. Saya tadi lupa menyinggung bahwa kalau pendidikan wajib lah kalau bisa ada si kurikulum tadi. Oke, satu lagi mungkin kalau ada yang mau bertanya teman-teman. Cukup? Kalau cukup demikian teman-teman untuk pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa mengikuti ya yang tadi kita diskusikan. Dan sebenarnya akan ada tugas setelah ini teman-teman, di mana teman-teman saya harapkan mengcompare apa yang kalian buat di laporan dengan proposal. Rasanya cukup aneh kalau ada laporan tapi nggak ada proposal ya. Jadi saya minta nanti akan saya bicarakan dengan tim dulu apakah proposal ini masih perlu ada karena sudah terlewat ya, sudah dilaksanakan kegiatannya.
Nanti akan saya infokan kepada PJMK ya. Demikian saja teman-teman, lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya akhiri kuliah kita pada sore ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.